Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan berkarya melalui berbagai pengalaman hidup, entah melalui hal menyukakan manusia maupun menakutkan dan mencemaskan. Kita dapat menemukan kasih Allah di dalam segala sesuatu. Dalam kebaktian minggu ini, kita dituntun dengan tema Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, mari bersyukur kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebaktian bulan lingkungan sekaligus berhadapan panitia Natal Pemuda Klasis Kota Kupang Barat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yohana E. Ninobais Kebang STH. Untuk menyambut pelayan dan majelis, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri dan kita muliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 2, baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Suci, 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 Kau kudus tersembunyi di depan Engkau menerima koranya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita mulai. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kita memuji-muji nama Tuhan. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Saya persilakan mari kita semua berdiri secara berbalasan kita memuji Tuhan. Ibadah yang sejati Mazmur asal, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari Sion puncak keindahan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ia berseru kepada langit di atas, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Langit memberitakan keadilannya. Kita nyanyikan NKB nomor 7, NKB nomor 7 baik pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubi pujilah
mempersembahkan paduan suara anak-anak katekisasi. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul
pasal 27 ayat 33 sampai dengan 28 ayat 10 dengan tema Allah bekerja dalam segala sesuatu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami hingga saat ini. Dan di dalam persekutuan kami saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan mendengarkan ya Bapa, kami mohon kepadamu, berkati kami, kosongkan setiap hati pendengaran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami boleh membawa pulang, dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah siap memberitakan firman-Mu, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 33 sampai dengan 28 ayat 10. Dengan perikop kapal terkandas. Ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali saut, lalu meninggalkan saut-saut itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancar dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengimbaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Salam. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, kita bersyukur di hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah di bulan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab kita atas alam yang Tuhan beri kepada kita. Hari ini juga akan diperhadapkan panitia pemuda, panitia Natal pemuda Klasis Kota Kupang Barat. Tentu Bapak Mama semua, setiap kehidupan yang kita jalani, apapun itu, tugas, tanggung jawab, pelayanan, segala sesuatu yang kita hadapi, pasti kita akan mengalami berbagai persoalan dan tantangan dalam hidup. Tidak ada orang yang pernah bebas dari masalah, atau semua di sini hidupnya baik-baik, aman-aman, mulus saja. Begitu kok Bapak Mama? Tidak, pasti ada tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Ibarat perjalanan di jalan, ada batu kerikil yang menghambat perjalanan kita. Bisa juga ada batu-batu yang besar. Ada tikungan-tikungan yang berkelok-kelok. Tidak ada jalan yang lurus, tapi ada belok-belok yang menghambat lajunya perjalanan kita. Ada jalan yang menanjak, ada jalan yang menurun. Ada juga jalan yang bisa licin dan tidak hati-hati kita bisa jatuh. Artinya Bapak Mama semua, hidup ini tidak selalu aman, tidak selalu mulus, tidak selalu baik. Kenapa semua itu ada dalam hidup kita? Kenapa ada batu, ada kerikil, ada belok-belok, ada tantangan, ada kesulitan? Supaya apa Bapak Mama ada batu kerikil? Supaya kita berhati-hati. Kalau dapat lihat batu besar, potong hati-hati.
itu namanya orang yang nekat. Dia tidak hati-hati. Ada semak duri. Bisa juga kita bertemu semak duri supaya kita waspada. Kalau ada orang yang lihat duri kok dia masuk itu artinya apa Bang Mama? Nekat juga. Dia mau coba-coba duri di tajam ke sonde. Nanti dia celaka baru dia salah. Aduh, kenapa orang taruh duri di jalan? Aduh Tuhan, kenapa sentolong padahal dia tidak waspada. Ada air mata, ada sakit, ada masalah. Agar kita selalu bersandar pada Tuhan. Jadi itu tujuan. Kenapa ada tantangan, ada kesulitan, supaya kita belajar takut Tuhan. Hari ini Bapak Mama semua bacaan kita bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus ke Roma. Perjalanan Paulus sebagai seorang tahanan. Jadi bukan dalam sebuah misi dia mau melayani, tapi ini dia ditangkap, dia mau dibuang, dia sebagai tawanan. Dan jumlah penumpang yang ada di kapal itu sebanyak 276 jiwa. Ayat 37, pasal 27 ayat 37. Dalam perjalanan itu Bapak Mama semua, Paulus bertemu dengan berbagai peristiwa yang sangat menggoncangkan iman. Ada peristiwa alam yang sangat mencekam. Kalau kita perhatikan teks kita ayat 33 sampai 44 bercerita tentang pengalaman yang sangat mencekam yang dialami oleh Paulus bersama penumpang-penumpang yang lain. Mereka berhadapan dengan badai yang dahsyat, gelombang yang sangat besar, dan para tawanan. Kalau baca di ayat 42, di situ bilang para tawanan ini hendak dibunuh agar mereka tidak melarikan diri. Sedangkan Paulus sendiri, dia juga ada di tengah-tengah badai itu. Sikap apa yang dimiliki Paulus? Dia tetap tenang, dia tetap percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan menolong. Saya ingat Bapak Mama semua, lagu dalam Kidung Jemaat 409. Judul apa ya Bapak Mama? Ini pasti berbuka cepat-cepat, kuliah son hafal. Kidung Jemaat 409. Yesus kau nakodaku. Lalu Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia. Lagu-lagu ini bercerita tentang Yesus sebagai nakoda. Dia sanggup menghentikan ombak yang ganas. Di badai yang keras yang menimpa kehidupan manusia, walaupun goncangan semesta itu sangat besar, kita meyakini bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ketika Seroja, di sini juga kena kok Bapak Mama, itu berdoa berapa kali? Sudah berdoa kok? Pasti kalau berdoa, ketakutan. Ada yang bilang lebih baik mati, tapi ada yang masih harapan, dia bilang ini berdoa sah. Atau pernah berlayar, ada kok Bapak Mama di Roteko, pisah Bufo, di mana dan bertemu dengan badai. Kita membayangkan bagaimana kita berada dalam kesulitan. Tetapi Tuhan Maha Kuasa, perjalanan Paulus, mereka selamat. Kapal itu terkandas, tapi mereka juga bisa berusaha untuk sampai ke pantai dan mereka berada di sebuah pulau
yang bernama Malta. Di Malta itu Bapak Mama ada kesempatan juga, sekalipun ada tantangan, dan melalui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Peristiwa yang pertama, Paulus digigit oleh ular yang beracun. Menurut manusia pasti ini racun ini akan mematikan. Tetapi kuasa Tuhan bekerja. Dan di situ Paulus bisa melayani dan ada pertobatan yang terjadi di Malta. Kemudian peristiwa yang kedua, ketika ayah dari Gubernur Publius dan beberapa orang yang sakit yang datang kepada Paulus, Allah juga bekerja melalui tantangan ini, melalui sakit penyakit. Ketika Paulus berdoa dan mengembangkan tangan, maka ada kesembuhan yang dialami. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, dari gambaran ini kita dapat belajar beberapa hal. Saya catat bagi kita ada 3. Yang pertama, dalam menghadapi badai dan krisis apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal yang kita hadapi, pasti kita akan bertemu dengan tantangan, dengan badai, dengan krisis yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita diajak untuk belajar tetap punya harapan dan percaya kepada Tuhan, tidak boleh hilang apapun itu. Paulus berhasil menenangkan penumpang kapal yang panik, sekalipun mereka ada dalam tantangan yang besar. Karena Paulus punya harapan, dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti akan menolong. Paulus mengajak agar mereka semua tidak boleh hilang harap. Dalam bacaan tadi di ayat 34, mulai ayat 34 sampai 36, Paulus ajak makan, ia berdoa, dan di situ hati semua penumpang menjadi tenang. Hati mereka tenang. Jadi ketika badai datang, doa adalah harapan. Doa adalah iman. Doa adalah rasa percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menolong. Karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita akui bahwa kita tidak pernah luput dari berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Kesulitan-kesulitan pasti akan silih berganti datang. Bencana-bencana dan berbagai krisis bisa terjadi dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi, seringkali membuat orang hilang harap. Kalau dia doa-doa kosong dapat jawaban, dia pengharapan hilang, dia suka berkeluh kesah, lalu dia kecewa, dia putus asa, tidak berdaya, dia kurang percaya, selalu menguasai hidup kita. Dan terkadang kita biarkan semua ini bersarang dalam diri kita, tidak kita kasih keluar. Kecewa, berlarut-larut, putus asa, hilang harap, dia bersarang dalam diri kita, sulit keluar. Dan itu membuat kadang-kadang bertemu dengan masalah, iman kita goyah. Kita bisa marah-marah, marah pada orang lain, dan juga kita bisa marah kepada Tuhan. Bisa juga kita terombang-ambing, kita bimbang, kita ragu, ini hidup ini mau buat kayak apa. Ada masalah begini, kita putus asa, kita protes kepada Tuhan. Bahkan ada yang akhir-akhir ini ketika dia bertemu masalah, orang-orang muda gampang putus asa, mereka menghilangkan nyawa. Peristiwa beberapa waktu yang lalu masih saja ada yang bunuh diri, buang diri di jembatan Liba. Jadi kalau ada yang punya rencana begitu, harus bertobat. Ada tobat Mama,
tidak mau lagi bangkit. Karena itu dengan belajar dari Paulus, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tenang, dan ketika kita tenang, kita bisa berdoa, tidak boleh hilang harap karena kita yakin. Seperti lagu tadi, Yesus adalah nakoda hidup kita. Yesus adalah tempat perlindungan kita. Amin ya Bapak Mama. Yang kedua, harus ada kemauan dan usaha untuk keluar dari masalah, dari berbagai krisis yang kita hadapi, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ketika ada bencana, ada beberapa tindakan nyata yang dilakukan untuk menolong para penumpang. Jadi tindakan-tindakan nyata sekecil apapun itu dia bermakna yang dilakukan. Kita baca tadi ada muatan kapal yang tidak perlu, itu harus dibuang. Lalu mereka melilit kapal dengan tali. Mereka mengembangkan layar, berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa mencapai pantai. Jadi itu usaha-usaha yang nyata ketika berhadapan dengan tantangan. Kita belajar di sini ketika ada masalah, ketika ada tantangan berat, kita tidak boleh pasrah. Tidak boleh merasa tidak berdaya, putus asa, tapi kita harus bangkit. Dan upaya-upaya konkret yang harus kita lakukan dengan cara kita introspeksi diri atau kita berbenah diri. Masalah mungkin ada karena kelalaian kita. Dia tidak belajar, tapi dia mau wisuda, yang buang diri di jembatan itu. Dia tidak belajar, orang tua kirim uang, foya-foya, lalu mau wisuda. Jadi itu harus periksa diri, benahi diri. Masalah ini mungkin karena kelalaian kita, atau masalah terjadi karena kurang beriman, suka lari dari tanggung jawab, tidak setia, malas kerja, jauh dari Tuhan. Jadi upaya yang kita lakukan, kita mau berusaha keluar dari masalah. Tidak boleh lari dari tanggung jawab, harus setia, tetap beriman sungguh-sungguh, harus rajin. Itu upaya yang nyata. Tapi kalau ketemu masalah, doa jusonde, usaha jusonde, lalu bilang, Tuhan kenapa kok ini masalah son habis-habis? Karena memang son ada usaha, tidak ada tindakan nyata. Saat ini Bapak Mama semua, kita juga ada dalam bulan lingkungan hidup. Kita berhadapan dengan krisis lingkungan, alam yang tidak lagi ramah dengan kita. Musim hujan, tapi kalau hujan selesai dingin kok panas. Panas, bencana alam ada, kekeringan terjadi, masalah sampah, polusi udara. Nah, kita mau upaya konkret terhadap ini masalah-masalah lingkungan apa? Ada himbauan supaya kita mulai dari diri sendiri. Buang sampah tidak boleh buang sembarangan, menghambat jalan-jalan air. Kalau kita ada di kota sekarang, hujan sedikit amat tapi ada banjir. Ternyata bahwa dia punya tempat resapan sangat sedikit, karena semua tanah-tanah su pakai paving block, su pakai semen, pakai apa lagi, pakai tutup semua ini tanah, jadi air dia lari bebas di tempat lain, dia tidak masuk lagi di tanah. Kita akan kekurangan air kalau dari sekarang tidak ada tindakan nyata untuk mengatasi. Kita pun anak cucu, kalau sekarang sudah panas, kalau sudah diatasi ini, mangkali 20-30 tahun yang akan datang, sudah mati semua, lahir, berusia bayi, balita, sudah
sederhana sekali, mau pakai AC ke mana? Karena ini AC terbatas, kipas angin cepat rusak. 20-30 tahun yang akan datang ada kekeringan. Karena itu mulai sekarang kita yang suka bakar hutan, ini pohon-pohon besar ada, potong-potong habis. Kalau sepotong habis, siapa yang bertanggung jawab? Berarti kalau dia potong 10, mesti tanam berapa? Tanam kembali 10. Jadi di sini ada yang potong berapa? Oh, potong 100, dia tanam 100, pulang Tuhan sana 2 milik hari potong berapa? Kalau dirusak bumi. Jadi kira saudara ini apa? Tuhan kasih tanggung jawab. Kejadian 2 ayat 15. Bapak Mama semua kita baca dulu Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Usaha dan memelihara. Jadi tidak di situ bilang potong bikin rusak, bakar bikin rusak. Tapi kalau ada usaha, kita harus pelihara. Kalau ada hujan, dari Sinonegemin selalu menghimbau, kita harus tanam air. Buat lubang-lubang resapan, supaya air itu masuk ke dalam tanah. Saya percaya, saya bersyukur bahwa alam di Istana Kasih sangat mendukung. Masih ada banyak pohon, kita masih bisa merasakan udara yang segar, bisa merasakan dingin, walaupun panas, tapi nanti sebentar sudah mengalami udara yang sejuk. Tapi kita harus berusaha supaya upaya-upaya nyata yang kita lakukan untuk alam harus tetap ada, supaya ke depan alam ini terpelihara, tidak bertambah rusak di tangan kita manusia. Yang terakhir Bapak Mama semua, Allah bekerja dalam setiap krisis kehidupan kita. Kita belajar dari Paulus, ketika ada di pelayaran, ada campur tangan Tuhan. Ketika ada badai dan gelombang, Tuhan tidak lepas tangan. Melalui gigitan ular yang berbisa, yang beracun, ada campur tangan Tuhan. Melalui sakit penyakit, ada campur tangan Tuhan. Paulus bisa lolos dari maut, dan dia bisa memperlihatkan, mengabarkan Injil, kabar baik kepada semua orang, dan mereka bertobat. Kuasa Tuhan nyata lewat berbagai krisis kehidupan yang kita alami. Karena itu Bapak Mama semua dalam hidup kita sebagai orang percaya juga sama. Dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, tantangan kesulitan, mari kita terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Kalau hari ini masih ada napas, kita bersyukur ya Bapak Mama. Bersyukur. Bersyukur toh? Bersyukur. Atau ada yang mati hari ini. Jadi kita bersyukur. Itu kesaksian. Aduh, ini hari datang gereja ada hidup. Tapi orang yang datang gereja itu orang apa? Mati semua kan sampai gereja. Dia hidup, jadi dia tahu oh Tuhan ada ini hari Minggu. Kita dapat bersaksi bahwa Tuhan memberi berkat. Masih ada air, masih ada hujan, masih ada ubi kayu, masih ada sayur, masih ada sawah, masih ada ladang, ada kekuatan, ada kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Bahkan ada keselamatan yang Yesus kerjakan bagi kita, di mana kita manusia ini berdosa, tapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dan karena itu pemuda Klasis Kota Kupang Barat akan merayakan Natal. Terbentuk panitia hari ini untuk diperhadapkan. Karena itu tanggung
jawab yang diperoleh. Tentu ini tanggung jawab yang mulia. Yang sudah terima tanggung jawab bersyukur kok bersungut-sungut. Saya tanya ini panitia dulu. Kita bersyukur kok bersungut-sungut. Ketika nama ditulis terima dan senang hati kok bilang entah lain detasan. Terima dan senang hati kok. Kesian dong jawab nih. Muka asal dan Tuhan ini. Ketika nama disebut Tuhan tujuk sang potong terima dan sukacita kok sungut-sungut. Semangat kok sukacita. Jadi ini tanggung jawab mulia, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kita dipercaya dari semua pemuda yang ada di Kasis Kota Kupang Barat, dari semua jumlah yang ada di jemaat masing-masing, kita yang dipilih. Tetapi kita juga harus ingat bahwa tidak bebas dari tantangan. Pasti ada tantangan, mulai tantangan ada. Nanti sebentar baca nama nih, semua ada kok, ada yang sudah datang. Mulai tantangan ini. Jadi tidak boleh satu dan satu bersungut-sungut bilang, wih dia sudah datang nih, nanti sudah ke acara dia tampil. Dia sudah diperhadapkan seksi acara nih, dia berdiri di muka. Pokoknya mulai dengan sungut-sungut. Tadi terima dan sukacita, tapi lihat kiri kanan ada tantangan, mulai nilai satu dengan yang lain. Nah itu tantangan. Ketika kita belajar dari firman Tuhan tadi, justru melalui tantangan ini kuasa Tuhan bekerja. Karena itu, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau tantangan sudah dimulai, potong aja ketahuan. Mari kau bergabung, nama memang soal agama. Potong kerjasama, jangan potong ngomong sendiri bilang, ini nama soal agama, dia juga datang. Kita bersaksi. Kuasa Tuhan bekerja lewat tantangan. Tuhan memakai kita sebagai alat untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena itu sebagai panitia mari kita melayani. Melayani dengan setia mulai hari ini diperhadapkan sampai selesai tugas. Kenapa? Karena ada penyakit panitia. Banyak yang terpanggil, banyak yang jawab, tapi kerja ditunggu dulu. Kerja sedikit orang, lama-lama sumut-sumut bilang, potong usaha dana ini, nama penuh-penuh yang kerja 2 orang. Lama-lama tinggal ketua, sekretaris, dan bendahara. Sekretaris mengundurkan diri karena dia mau tulis apa. Tulis paling banyak nih, tulis yang sampai-sampai, jadi rabe uang ini. Dia buku kok dia tutup, sudah undurkan diri. Nah itu jangan terjadi. Jangan ada tantangan kita mundur, putus asa, tidak bertanggung jawab, tidak selesai, tidak setia sampai akhir. Tetapi dalam suka dan duka, semua adalah kesempatan untuk Tuhan bekerja bagi panitia mewujudkan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai panitia, untuk kita bekerja, melayani Tuhan dalam berbagai situasi apapun, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan memberkati kita semua. Selamat melayani untuk panitia, Tuhan memberkati. Amin. Puji-pujian akan dipersembahkan oleh pemuda dari Jemaat Getsemani Sikumana. Kasih dunia yang seperti
Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Klasis Kota Kupang Barat. Baik, saya akan membacakan surat keputusan dan bagi saudara-saudara yang saya bacakan nama dimohon hadir. Keputusan Majelis Klasis Kota Kupang Barat nomor 254/MK/MID/2003 tentang Panitia Natal Pemuda Klasis Kota Kupang Barat tahun 2023. Dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus pemilik dan kepala gereja, Majelis Klasis Kota Kupang Barat menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, hasil keputusan Majelis Kota Kupang Barat tahun 2003 tentang program pelayanan tahun 2003. Dua, hasil pemilihan Panitia Natal Pemuda Klasis Kota Kupang Barat tahun 2003 pada tanggal 15 Oktober 2023 di Jemaat Istana Kasih Kalam. Memutuskan penetapan pertama, saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan perayaan Natal Pemuda Klasis Kota Kupang Barat tahun 2023. Kedua, masa tugas dari Panitia Natal Pemuda Klasis Kota Kupang Barat tahun 2003 sejak diperhadapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut, serta dapat melaksanakan tugasnya, wajib berkonsultasi dengan UPP Pemuda dan pengurus pemuda Klasis Kota Kupang Barat. 3. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dengan tentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali ditetapkan di Jemaat Istana Kasih Malaka pada tanggal 19 November 2003. Majelis Klasis Harian Ketua Pendeta Lilin IN Santunan Indonesia, Sekretaris Ketua Barat. Lampiran Ketua Robinson Modena dari Jemaat Istana Kasih Malaka. Saya bersama. Wakil Ketua Rocky Sipa dari Sion. Sekretaris Lani Natonis dari Pondok Pengharapan. Bendahara Yasinta Benu dari Immanuel Pet. Yang dilengkapi dengan beberapa seksi acara. Koordinator Luis Leko dari Exodus Perkasa Koleta. Anggota Sarah Abidena dari Getsemani Sikumana. Esli Nenohai Veto dari Pondok Pengharapan. Yunita Tahun dari Peniel Sikumana. Vivi Amnas dari Istana Kasih Kalam. Doli Santi Adonis dari Immanuel Pet. Seksi perlengkapan Koordinator Rifan Penu dari Immanuel Pet. Anggota Valdi Sabdeno dari Pukan Akino. Odin Bola dari Sion Loti. Rehan Babis dari Lopo Matakus Manulai 2. Joshua Malaka dan Luis Patokoa. Densiana Na dari Luis Patokoa. Aron Tari dari Ararat Hampoto. Selanjutnya seksi usadan Koordinator Soni Manau dan Luis Patokoa. Anggota Aulus Tulen dari Getsemani Sikumana. Aldo Ninohai Pondok Pengharapan. Petrus Amnesi dari Pukan Amino. Jeffrey Banobe Exodus Penkase Oreka. Ricky Soleh dari Sion Loti. Nona Lani dari Bukit Zaitun. Euni Ketoi dari Lopo Matakus Manulai 2. Dian Talo dari Immanuel Pet. Arya Sayang dari Golgota Alam. Rianto Manobe Exodus Penkase Eleta. Gideon Toi dari Tilon Amino. Jafik Arifma Tronai Fata Batu Kapu.
Papi Tuan dari Fata Belo, Magdala Fina, Sonah Manekan Tabu, Adon Lubatonis, anak sulung Sigumana, Domingus Mata, Yegar Sarita Belo, Rocky Tuan, Fata Belo, Jeffrianto Karma, Ora Labora, Joshua Yeremias Moka, Usi Apakai, Seksi Konsumsi, Koordinator Marni Lasa, Istana Kasih Kalaka, Anggota Mercy Betani, Exodus Penkase Pelita, Hana Masu, Fata Patukap, Esron Toasu, Tilon Nino, Putri Reke, Bukit Saidon, Delvi Sanam, Sonah Manekan Tabu, Yulbers Panata, anak sulung Sikumana, Evi Gehala, Yegar Sarita, Poli NP Manimau, Ora et Labora, Bedi Talas, Usi Apakai, Omri Ekoto, Ararat Alkoto, Seksi Humas Publikasi dan Dokumentasi, Koordinator Frit Boen Balang, Istana Kasih Alaka, Anggota Benolino, Getsemani Siguman, Lorenzo Nifu, Golgota Alam. Dan masih ada yang namanya belum dibacakan. Ini data siswa yang diberikan oleh UPP Pemuda Klasis. Jadi masih ada satu nama siapa? Ivan Abi. Ini kalau tidak salah di seksi sedana itu baru kirim SMS karena tadi sudah siap sekali. Ivan Abi di seksi usaha dan demikian kita surat keputusan yang dimaksud. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, nama-nama panitia telah dibacakan untuk diperkenalkan kepada jemaat Tuhan. Maka demi nama Tuhan, kami akan melangsungkan penghadapan kepada mereka. Karena itu bagi saudara-saudari yang hendak diperhadapkan, dengarkanlah penjelasan singkat tentang panggilan dan tugasmu. Allah telah berkehendak untuk memanggil dan menghimpun dari bangsa manusia yang binasa satu persekutuan yang kudus, yaitu gerejanya, untuk memberitakan karya keselamatan Allah melalui jabatan-jabatan organisasi gereja, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib, dan untuk membangun gerejanya dengan memberikan beban pelayanan kepada manusia, dengan melengkapi mereka ke dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Untuk menjawab panggilan dan tugasmu, apakah jawabmu, saudara-saudari panitia Natal Klasis Kota Kupang Barat tahun 2023? Pengakuan dan janji saudara-saudari. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil anak-anak-Mu ini sebagai panitia Natal Rasis Kota Kupang Barat tahun 2023 untuk melakukan pekerjaan di dalam gereja-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, berilah kepada mereka roh yang rela dan karunia-karunia untuk bekerja supaya nama-Mu disebarkan dan dimuliakan. Amin. Saya persilakan panitia menghadap ke jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sambutlah dan doakanlah saudara-saudari panitia ini selaku hamba Tuhan yang akan melaksanakan tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Saya persilakan panitia menghadap kembali ke mimbar. Kita akan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, sementara panitia memberi persembahan syukur. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat pesan firman Tuhan yang terbaca dalam Mazmur 50 ayat 23 yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan yang Maha Kasih, berkatilah persembahan syukur kami masing-masing, baik berupa kolekte, nasar, perpuluhan, syukuran dan ulu hasil, sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu. Hidup dan kerja kami Tuhan berkati. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan bersama NKB nomor 133
NKB nomor 133 bait pertama dan seterusnya, syukur pada kemuliaan. Mari kita satukan hati menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang masih kami peroleh sampai saat ini. Kami bersyukur atas panggilan-Mu kepada kami semua untuk hari ini. Kami ada dalam ibadah kepada-Mu. Terimalah segala persembahan hidup kami. Terimalah segala ucapan syukur kami. Terimalah segala doa dan harapan-harapan yang kami bawa kepada-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang melawat kami semua hari ini, mengingatkan kami betapapun kami menjalani hidup ini, ada tantangan, ada kesulitan. Tuhan turut bekerja bersama kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dalam setiap suka duka kehidupan kami. Kami dapat bersaksi tentang kuasa kasih Tuhan bagi kami, tentang pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami. Ketika kami mengalami berbagai beban kehidupan, ajar kepada kami untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan yang tetap memelihara, menolong kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Istana Kasih Tembakau. Baik itu kami semua yang berkesempatan hadir dalam ibadah saat ini maupun tidak hadir karena berbagai keadaan yang dialami. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang ada dalam berbagai halangan karena tugas dan pekerjaan, karena kesengajaan, karena kelalaian, karena beban-beban kehidupan. Tuhan tahu seluruh keberadaan mereka. Tuhan akan menolong sesuai dengan kehendak Tuhan bagi mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dari tingkat sinode, klasis, dan juga di jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam setiap kepemimpinan yang dikerjakan, agar gereja terus hidup dan bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bagi jemaat Istana Kasih Tembakau, Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan, setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dalam tantangan pelayanan yang ada, tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan menolong, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pekerjaan pembangunan yang ada dalam jemaat di sini. Berkati panitia, berkati setiap
uluran tangan dari jemaat, agar pekerjaan fisik yang sementara berlangsung dapat berjalan dengan baik dalam berbagai dukungan yang diberikan. Semuanya selesai dalam kasih Tuhan. Segala yang jemaat butuhkan, Tuhan buka jalan sehingga tergenapi dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati sehingga dalam kepemimpinan yang mereka lakukan dengan takut kepada Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan memberkati pemerintah kami, juga masyarakat di tengah-tengah tantangan dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati. Kami bersyukur bersama dengan panitia Natal Pemuda Rasis Kota Kupang Barat yang hari ini diperadakan. Mereka telah mengaku dan berjanji untuk setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati dengan tuntunan Roh yang kudus, supaya mereka setia dalam pekerjaan ini sampai selesai, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk segala persembahan yang diberikan oleh jemaat, baik itu kolekte nasar, perpuluhan dan syukuran yang telah didoakan. Kiranya semuanya itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Persembahan khusus yang diberikan oleh keluarga Bapak Justinus Pagadena untuk pembangunan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluarga ini dalam setiap usaha dan pekerjaan, sehingga segala berkat yang dipersembahkan kepada Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Lasalona yang bersyukur atas peristiwa duka yang terjadi pada minggu yang lalu. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menguatkan, Engkau menghibur, dan Engkau selalu ada dalam kehidupan anak-anak-Mu, agar mereka percaya bahwa peristiwa ini sekalipun ada dalam duka, tetapi tangan Tuhan bekerja untuk menolong mereka dan menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini mereka membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Terimalah segala persembahan syukur dari hati mereka yang memberi, dan hidup mereka terus diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami semua akan pulang di minggu yang baru ini. Tuhan menjaga, melindungi kami, memberkati kami dalam setiap hal yang kami kerjakan, baik di rumah kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam pergumulan kami, juga pelayanan gereja. Tuhan memberkati. Kami bersyukur berada di bulan lingkungan hidup. Terima kasih untuk curah hujan yang beberapa waktu ini tercurah bagi kami. Kami tetap memohon Tuhan berkati, supaya curah hujan dapat memberkati sawah dan ladang kami, tanah-tanah kami, agar ada cukup air tersedia bagi kehidupan. Kami dapat merawat alam, kami dapat menjaga dengan baik, supaya tidak ada lagi kerusakan yang membawa kehancuran bagi kehidupan kami manusia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan segala rasa syukur kepada-Mu untuk hari ini, kehadiran kami, puji-pujian kami, persembahan kami, seluruh hidup kami. Tuhan terima dan Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sempurnakan doa kami. Terimalah kami Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja melalui badai di lautan. Allah bekerja melalui
bencana dan goncangan kehidupan. Allah juga bekerja di dalam semua peristiwa dan persoalan hidupmu. Percayalah bahwa karya dan kerja Allah yang sempurna akan membawamu dalam pertumbuhan imanmu. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang juga kami kasihi Bapak Sekretaris Frasis Kota Kupang Barat, Bapak Kalian Tere yang turut hadir membacakan surat keputusan Panitia Natal Pemuda Frasis Kota Kupang Barat. Juga turut hadir Badan Pengurus Pemuda tingkat Frasis Kota Kupang Barat bersama dengan panitia yang hari ini dipenghadapkan yang juga Tuhan kasihi. Sekali lagi, shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberi kesempatan untuk kita bisa beribadah. Yang kedua, di bulan lingkungan hidup ini terus ada himbauan dari gereja, dari lingkup Sinode Gemit kepada seluruh jemaat Gemit untuk terus bergandengan tangan. Selain kita berdoa untuk alam kita yang telah rusak oleh tangan manusia, kita juga diberi kesempatan untuk bisa masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memperhatikan lingkungan kita masing-masing. Jadi kalau ada pohon yang bisa berlindung, kita jangan potong, tetap pelihara. Tidak ada tanaman-tanaman di halaman kalau bisa ada, dan kita manfaatkan curah hujan di tahun ini. Dan curah hujan kalau turun seperti ini, kita mau mengakhiri tahun ini, tentu kita akan susah di tahun yang akan datang kalau curah hujan sedikit. Karena itu terus minta Tuhan supaya kasih hujan berkah bagi kita, dan walaupun panas, jangan sampai kita bersungut-sungut ya Bang Mama. Bersungut-sungut, oh Bang Mama ini panas, ini dalam gereja. Kita ngomel terus lalu lupa tanggung jawab. Jadi itu penekanan untuk kita. Yang kedua, terima kasih kepada panitia yang adalah pemuda-pemudi tulang punggung dan harapan gereja untuk generasi yang akan datang. Jadi tanggung jawab ini sangat berarti, penuh berkat bagi panitia. Karena itu pesan firman-Tuhan tadi kita pegang, lakukan dengan setia, tantangan yang ada kita lewati dengan baik, dan selamat bertugas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau tadi dalam bacaan itu bilang ada 200 berapa? Masih ingat loh, 76 penumpang. Tadi pengumuman, potong ada berapa? 290. Tuhan jadi total kurang, aduh kasih
kepastian tentang apa lebih. Kalau bisa yang minggu tambah layak untuk kehadiran kita, dan itu setiap hari, karena dekat-dekat Natal begini biasa semua kuman habis, mau dari paduan suara maupun jamaah maupun apa lain, semua rajin habis. Nanti selewat Natal tahun baru jamaah sudah kurang, jadi tetap pertahankan. Kalau penumpang sah 276 tiap minggu tuh lebih, harus lebih. Amin toh jamaah. Mesti lebih yo, jangan kurang dari 276. Tapi kasihan datang di Tuhan, Tuhan yang kasih hidup harus lebih. Jadi itu beberapa hal yang disampaikan untuk kita perhatikan. Dan tadi juga ada penyampaian tentang pelayanan peneguhan sidi dari jemaat lain, jemaat anak sulung yang nanti dilaksanakan di jemaat Istana Kasih Telaka. Jadi untuk menjadi pemahaman bahwa kenapa di anak sulung tidak laksanakan tapi kasih datang di sini, apakah ada masalah? Tidak. Karena di anak sulung dalam program mereka tahun ini tidak ada peneguhan sidi di akhir tahun, sehingga mereka bersurat ke Istana Kasih dan di sini ada pelayanan, sehingga pelayanan diterima dan akan dilaksanakan peneguhan sidi kepada 2 orang yang namanya sudah disebutkan untuk mereka bisa melayani sebagai presbiter jemaat anak sulung. Karena itu sebagai majelis kasih kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Istana Kasih Telaka yang sudah menerima jemaat dari anak sulung untuk melaksanakan pelayanan sidi di jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan paling akhir ada salam hormat dari Ketua Majelis Kasih Kota Kupang Barat, nama Pendeta Ita, yang sebenarnya sudah hadir bersama pada kesempatan yang berbahagia ini, tetapi tidak bisa datang karena pada jam 7 tadi pagi memimpin di jemaat Ararat Poto. Sesuai dengan informasi nama ketua sedang berada di jemaat Ararat Poto. Dan kiranya kami dari Klasis memohon dukungan dari seluruh jemaat untuk pekerjaan pelayanan di Klasis yang tahun ini akan berakhir di 31 Desember. Sudah selesai periode 2020-2023. Karena itu terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung tugas dan pelayanan Majelis Klasis selama periode ini. Kiranya terus mendukung untuk pekerjaan Tuhan di periode yang baru 2024-2027. Pada bulan ini juga tanggal 29 dan 30 November akan dilaksanakan sidang Klasis Kota Kupang Barat yang bertempat di Jemaat Immanuel Petung. Jadi dukungan lagi dari Bapak semua berdoa supaya sidang selesai untuk mempertanggungjawabkan program pelayanan selama 4 tahun, 1 periode, dan tanggal 30 itu ada pemilihan Majelis Klasis Kota Kupang Barat yang baru untuk periode 2020-2024 dan 2024-2027. Jadi Bapak Mama semua kita saling mendoakan tugas pelayanan yang ada agar Tuhan terus memberkati kita sekalian. Demikian hal-hal yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf terlalu panjang, ada yang tidak suka, tidak senang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.